Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang kami muliakan alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, Bapak Ibu, para orang tua kami, jamaah Masjid Raya An-Nur yang insyaallah senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ini subuh terakhir insyaallah kita kajian subuh di bulan Ramadan tahun 1445 yang insyaallah mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan menjawab segala munajatmu, maka aku akan menjawab segala doa-doamu. Oleh sebab itu kita tak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai, katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan pernah berputus asa dalam memperoleh rahmat dan ampunan Allah. Terkadang kita mempertanyakan bahwa apa yang selama ini kita pintakan, kita munajatkan, ada yang diijabah dan ada yang tidak diijabah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Tirmizi, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat bagi yang diijabah ataupun belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Hendaknya kalian wahai hamba-hamba Allah senantiasa berdoa, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu-waktu kita berdoa itu mustajab? Ada tempat yang dimana tempat itu mustajab untuk berdoa. Ada waktu-waktu di mana waktu tersebut mustajab untuk berdoa, dan ada orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaji kita insyaallah subuh yang berbahagia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, doa itu adalah bagian daripada ibadah. Apa yang sudah kita munajatkan itu ada sebagian yang diijabah. Terkadang ada orang yang berputus asa, tak payah lagi aku berdoa banyak-banyak, yang lama saja belum terkabul. Tidak demikian. Karena Nabi menegaskan bahwa innahu man lam yas'alhu yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan marah kepadanya. Hadis yang disebutkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Maka doa itu bagian daripada ibadah kita, supaya kita ini senantiasa mendapatkan rahmat
dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita masuk surga bukan karena amal kita. Karena amal ini tak seberapa, sedekah. Setelah itu kita riak, hilang pahala. I'tikaf, setelah itu hasad, hilang pahala. Kemudian umrah, kemudian disertai dengan sombong, hilang pahala. Oleh sebab itu kita laksanakan qiyam, menghidupkan malam, siam, puasa Ramadan, melaksanakan i'tikaf, hadir di dalam majlis-majlis ilmu, tidak lain adalah menjemput rahmat Allah. Karena dengan rahmatnya lah kita masuk ke dalam surganya. Kata Nabi, lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tidak ada di antara kalian itu, kata Nabi, yang masuk surga karena amalnya. Lalu sahabat heran, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak demikian wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, wala ana, aku juga tidak demikian. Aku tidak masuk surga karena amalku, illa an yataghammadani Allahu biwasi'i rahmatihi, kecuali Allah naungi aku dengan luasnya rahmatnya. Maka kita tak boleh berhenti mencari, memperoleh, menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Di antaranya adalah multazam. Multazam itu kenapa disebut dengan multazam? Karena iltizamul a'dha iltizamul a'dha fi, kita melekatkan badan kita ke tempat itu. Apa yang dimaksud dengan multazam? Disebutkan dalam athar yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Bahwa ma bainar rukni wal babi, antara rukun, yang dimaksud rukun di sini adalah Hajar Aswad, wal bab, dan pintu dari Ka'bah itu adalah la yaqumu fihi insan, tidaklah orang berdiri melekatkan dirinya di sana illa ra'a fi hajatihi, kecuali apa yang menjadi hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tempat lain mustajab di sekeliling daripada Masjidil Haram adalah tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka berdoalah sebanyak-banyaknya kalau seandainya Bapak Ibu berada di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah Al-Musharrafah. Mana lagi tempat mustajab dalam berdoa? Raudhah, taman-taman surganya Allah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku, kata Nabi, dengan rumahku, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang sudah agak sedikit dipersulit masuk raudhah. Ada yang kadang tasrih surat masuk izinnya itu tidak keluar, dan jatah masuk raudhah itu pun setahun hanya sekali. Daftar lewat aplikasi nusuk pun kadang tidak bisa masuk. Maka bagaimana? Maka tidak perlu memaksakan untuk bisa masuk ke dalam raudhah, sebab sekitaran Masjid Nabawi itu adalah bagian daripada tempat-tempat yang mustajab dalam berdoa. Kata Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i, bahwa raudhah itu itlaqul juz'i min kullin, bahwa raudhah itu bagian kecil saja dari yang paling umum tempat mustajab berdoa. Yang al-kul itu adalah Masjid Nabawi secara utuh, tapi juz'un qalil, potongan kecilnya itu raudhah, tapi potongan terbesarnya adalah Masjid Nabawi. Di mana kita duduk di Masjid Nabawi itu, maka di situ tempat doa akan diijabah
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Saat kita berdoa di waktu tersebut, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Disebutkan dalam hadis, "Ithnatani la turaddani." Dua waktu yang tidak akan pernah doa ditolak di kala itu. Yang pertama adalah tahtal matari, ketika turun hujan. Yang kedua adalah inda nida'is salah, ketika azan dikumandangkan. Azan dikumandangkan, doa saat itu ketika kita lantunkan maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Abu Daud, dikutip juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram. Apa kata Nabi? Ad-du'a bainal iqamati, bainal adhan wal iqamah la yuraddu. Doa antara azan dan iqamah tak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika turun hujan, apalagi hujan di Pekanbaru ini sekali turun lama, sampai menjadikan Pekanbaru itu kota berkuah, tak lagi kota bertuah. Sedangkan kami di Mesir, Bapak Ibu, hujan tuh setahun hanya 4-5 kali. Makanya kita di Riau ini mestinya bersyukur, curah hujan itu banyak. Kami sekali rintik-rintik saja langsung ambil HP, langsung memvideokan. Masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Saking bersyukurnya kami turun hujan, padahal cuma rintik-rintik. Sebab hujannya itu menandakan pergantian musim. Kalau seandainya turun hujan dari musim panas ke musim semi, dari musim semi ke musim dingin, kemudian ke musim panas lagi, kalau seandainya turun hujan berarti menandakan sebentar lagi akan pergantian musim. Makanya rumah-rumah orang di Arab tuh tak ada yang pakai genteng, semua flat-flat itu di atasnya rata saja, sebab hujan jarang. Kalau kita wajar pakai atap genteng karena hujan terus. Itulah saat turun hujan, maka apa yang kita munajatkan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu mustajab lagi dalam berdoa? Di sepertiga malam, saat kita bangun tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sepertiga malam bangunlah, kemudian laksanakan tahajud, maka Allah akan memberikan engkau kedudukan yang sangat mulia di hadapannya. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Salam yang dikutip oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya hadis terpanjang, kitab Musnad Imam Ahmad, kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, sambung tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah kalian di saat manusia dalam kondisi tertidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh ketenangan, keselamatan, kebahagiaan. Poin keempat adalah salat malam di saat manusia dalam kondisi tertidur. Kenapa orang yang salat tahajud itu doanya diijabah oleh Allah? Bapak punya anak 5 orang nih minta duit di waktu yang sama, minta THR, dikasih tak? Kasih, masing-masing 50.000. Tapi ada kalanya satu orang anak datang kepada bapak minta duit. Ketika dia minta duit, kebetulan anak nih, anak yang rajin puasa Senin Kamis, anak ini rajin sholat duha, sholat tahajud, tak pernah menyusahkan hati ayahanda. Apakah bapak akan memberikan 50.000? Tidak.
yang Bapak kasih 200.000, 300.000, bahkan bisa lebih. Apa sebab? Sebab dia adalah anak yang mulia dan dia minta sendirian, yang lain sibuk dengan dunianya. Begitulah ketika seseorang menahan kantuknya di sepertiga malam, di saat orang-orang menikmati selimutnya, di saat orang-orang menikmati dingin AC-nya, dia bangun sepertiga malam, dia bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia meneteskan air mata. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la izzilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah di saat tak ada naungan kecuali naungannya. Yang ketujuh, yang paling terakhir adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang dia berada di kesunyian sendiri, dia mengingat Allah, berzikir mengingat Allah, lalu matanya dibanjiri dengan air mata. Disebabkan karena dia takut kepada Allah, disebabkan karena dia rindu berjumpa dengan Rasulullah, disebabkan karena dia ingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dan dia khawatir disebabkan dosa-dosa itu doa-doa tidak diijabah. Lalu dia merintih, lalu dia mengeluh, lalu dia curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minta kepada Allah jangan minta tanggung-tanggung, minta sebanyak-banyaknya. Ini tidak, ya Allah berikanlah aku, anugerahkan aku motor Supra X jadilah. Tak bisa macam itu. Kalau minta kepada Allah minta sebanyak-banyaknya. Ya Allah berikan aku rezeki yang melimpah, yang penuh dengan keberkahan. Minta rezeki yang berkah, karena tidak semua rezeki yang banyak, yang melimpah itu berkah. Karena sebab berkah itulah hati menjadi tenang. Berapa banyak orang yang punya harta benda yang melimpah, hatinya tak tenang, karena yang dimakannya tidak sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang berkah. Akibat itu juga membuat dia, apapun ibadah yang dia lakukan akan terasa hambar. Tak ada kenikmatan dalam ibadah yang dia lakukan, disebabkan karena dia memakan harta, bukan harta yang halal, melainkan harta yang jauh dari keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu ketika orang bermunajat di malam hari, di sepertiga malam, maka Allah tentu saja akan memberikan kemuliaan baginya. Kapan lagi waktu doa akan diijabah? Ketika kita sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajidun. Seseorang itu akan semakin dekat dengan Allah itu adalah ketika dia sujud. Maka ketika sujud itu berdoalah sebanyak-banyaknya, bermunajatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Doa apa yang kita panjatkan? Apapun doa yang mau kita panjatkan, silahkan dimunajatkan. Yang penting kalau doa itu menggunakan bahasa ibu, jangan dilafazkan dengan lisan kita. Kalau dia doanya ma'thur, boleh dilafazkan. Tapi kalau seandainya doa itu adalah doa menggunakan bahasa masing-masing, bahasa orang Ngawa, bahasa Banjar, bahasa Jawa, bahasa Bugis, kalau mau berdoa pakai bahasa-bahasa masing-masing silahkan, tapi cukup di dalam hati. Lama sujud kita berdoa kepada Allah, tapi tidak saat sholat jamaah. Kalau saat sholat jamaah imam lama, imam berdoa saat sujud, nanti orang-orang yang baru mengenal Islam tuh bangkit dia, imam hilang ya kata dia. Itu orang khawatir pula imam hilang. Maka kalau seandainya kondisinya sedang sholat jamaah, iza amma ahadakumun nasa falyukhaffif. Kalau kalian memimpin orang sholat, kalian jadi imam di depan orang banyak, maka ringankan bacaan.
Jadi imam itu mesti tahu kondisi makmum. Karena ada makmum ini yang kedainya dia tutup sengaja untuk sholat berjamaah. Jangan sholat Yasin dibantai. Tak lagi orang sholat di Masjid An-Nur ini nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat sujud, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa Bapak Ibu, jangan sampai kita hanya berdoa untuk kita saja. Karena konsep doa itu berdoa, minta doa dan mendoakan. Minta doa artinya kita minta doa kepada orang-orang saleh. Kita minta doa dari orang-orang yang sedang dalam kondisi musafir. Kita minta doa dari anak-anak yatim, minta doa. Karena bisa jadi doa mereka itu tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka yang diijabah oleh Allah. Doa kita mungkin karena dihalangi oleh maksiat, maka doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya ketika kita makan sesuatu yang haram. Mat'amuhu haram, kata Nabi, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai haram, bukan milik dia. Wa ghuziya bil haram, dimasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya, sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hindarkan sesuatu yang haram untuk disuapkan kepada anak-anak kita, karena itu yang menyebabkan mereka bebal, degil. Apa degil itu? Nakal. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, nanti apa yang dimakan menjadi segumpal darah lalu dipompakan ke kepala yang menyebabkan dia bebal. 10 kali diterangkan guru tak paham-paham. Na'udzubillahi min zalik. Maka masukkan segala sesuatu yang halal supaya dia menjadi anak yang saleh, supaya dia mudah memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Apalagi yang menyebabkan doa tidak diijabah? Yang menyebabkan doa tidak diijabah adalah kemaksiatan. Maksiat ini tak ada pula yang tak indah. Semua maksiat indah. Termasuk orang yang berjudi, kalah berjudi masih mau berjudi. Tahan dia minjam duit untuk bisa main judi slot tu lagi. Termasuk orang yang menggunakan narkoba sampai dia sakau. Dia menikmati keindahan dunianya. Apalagi yang tak indah dari kemaksiatan itu? Semua indah. Orang yang tak puasa itu maksiat dan dia menikmati, kata dia tak puasa ini indah. Dia puasa sebulan itu cuma 3 hari saja. Sisanya nongkrong di Kelambu, nongkrong di kedai kopi. Tak puasa. Bagi dia itu indah. Kenapa? Kata Allah, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi perbuatan manusia seolah-olah perbuatan mereka itu indah. Cobalah Bapak Ibu, kalau kita duduk ghibah menceritakan aib orang, ada tak di situ kenikmatan? Oh, ada berita baru. Semakin kecil suaranya, maka semakin akurat beritanya. Menceritakan aib orang, ada kenikmatan di situ. Kenapa? Syaitan yang menghiasi perbuatan dia seolah-olah perbuatan dia itu indah. Akibat maksiat itulah doa kita tak diijabah oleh Allah, karena kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab doa tidak diijabah oleh Allah? Karena hati kita ini adalah hati yang ghafil, hati yang lalai. Dalam hadis riwayat Tirmizi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah.
Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin doa-doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Tapi kalian harus tahu bahwa Allah tidak mengijabah doa dari hati orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat dikasih nikmat dia tak mau ucapkan alhamdulillah. Di saat dia melakukan dosa-dosa kecil dia tak ucapkan astagfirullah. Di saat dia melihat sesuatu yang menakjubkan dia tak ucapkan subhanallah. Di saat dia dihadapkan sesuatu yang memberatkan dia tak ucapkan la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di saat dibacakan Al-Quran mereka sibuk dengan obrolan-obrolan mereka. Mereka tak mau dengarkan orang-orang yang membacakan Quran, padahal saat itu akan diturunkan rahmat Allah. Mereka hanya ingat ketika saat terbaring di atas kasur sedang sakit, baru dia ingat dengan Allah. Maka hati yang lalai ini tak akan diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka isi hati kita dengan zikir mengingat Allah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepada engkau. Apalagi yang menyebabkan doa tidak diijabah? Tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi menegaskan, muru bil ma'ruf, tegakkan yang ma'ruf, wanhau 'anil munkar, cegah dari kemungkaran. Qabla an tad'ullaha fala yastaghfir, qabla an tad'ullaha fala yastajibu lakum. Sebelum kalian berdoa, doa tak akan diijabah. Wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfir lakum. Sebelum kalian berdoa, doa tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang meminta hujan, melaksanakan salat istisqa sebulan penuh, memohon ampun, meminta hujan, salat di tanah lapang selama sebulan, tak kunjung turun hujan. Maka dia perlu untuk bermuhasabah, perlu untuk evaluasi. Apa yang menyebabkan doa tidak diijabah? Bisa jadi karena dia tidak peduli terhadap lingkungan mereka, bahwa di lingkungan mereka itu terjadi kemaksiatan, kemungkaran. Kata Sufyan, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun? Apakah kami akan tetap celaka sedangkan di tengah-tengah kami masih banyak orang-orang saleh? Kata Nabi, na'am, ya, idza kathural khabath, kalau kemaksiatan kalian biarkan bertebaran di tengah-tengah kalian. Minta ampun sudah, saat salat istisqa tak juga kunjung turun hujan. Bisa jadi mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka biarkan kemungkaran-kemungkaran bertebaran di tengah-tengah mereka. Itulah yang menyebabkan kenapa doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa sudah, minta doa sudah, kemudian berikutnya adalah mendoakan. Saya selama di Kairo itu jarang doa untuk diri sendiri. Ya Allah, sehatkan aku, beri aku ilmu yang bermanfaat. Kalau menjelang ujian, biasanya saya yang mendoakan saya. Ya Allah, sehatkan Grand Sheikh Al-Azhar Mesir, sehatkan ulama-ulama Al-Azhar, berikan mereka kekuatan dalam mengemban wasatiyah Al-Azhar. Ya Allah, berikan kemudahan saudara-saudaraku, mahasiswa-mahasiswa di Mesir dalam menuntut ilmu, berikan mereka kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam menghadapi ujian. Lebih banyak mendoakan daripada doa untuk diri sendiri. Di dalam hadis yang sahih Bapak Ibu, ketika kita mendoakan orang lain dengan doa kebaikan, turun malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala lalu berkata, walaka mithluhu, kau sama dengan apa yang engkau doakan. Pak Haji, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Nak balik ke mana? Balik ke Air Molek misal. Selamat sampai tujuan. Kebetulan kita pun mau mudik juga, mau balik ke Pariaman. Turun malaikat Allah, walaka mithluhu, keselamatan pula bagi engkau. Mendoakan orang keberkahan,
Barakallahu fil mauhub. Semoga Allah memberkahi engkau dengan apa yang dikaruniakan Allah kepada engkau, karena engkau diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun akan turun malaikat Allah berkata, walaka mithluhu, kau sama dengan apa yang kau doakan. Begitu pula para ulama tasawuf mengajarkan supaya kita selamat dari sifat hasad, sifat dengki yang bisa menghancurkan segala amal kita. Doakan orang yang dapat nikmat dari Allah. Saudara kita, tetangga kita sudah panen sawitnya, laku tanahnya, bisa beli CRV baru. Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan hasad? Dari mana duitnya ini? Tidak demikian. Yang kita lakukan, doakan dia, doakan orang yang dapat nikmat dari Allah. Kata para ulama, ya Allah, saudaraku beli mobil baru, maka sehatkan badannya, luaskan rezekinya, berkahi keluarganya, jauhkan dia dari fitnah, jauhkan dia dari musibah, berikan dia husnul khatimah di akhir hayatnya. Pernah atau tidak kita mendoakan orang dapat nikmat dengan doa kebaikan? Jarang. Padahal ketika kita doakan dia dengan doa kebaikan, turun malaikat Allah Subhanahu wa taala lalu berkata, walaka mithluhu, kau sama dengan apa yang engkau doakan. Begitulah dalam Islam Bapak Ibu, berdoa, minta doa dari orang-orang saleh, dan doakan orang lain dengan doa-doa kebaikan. Waktu diijabah doa sudah, tempat diijabah doa sudah. Sekarang orang-orang yang doanya diijabah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin la turaddu." 3 doa yang tak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watul musafir, doa orang yang sedang dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang mudik, maka doa mereka diijabah. Kalau jumpa orang di perjalanan, minta doa, doakan saya sehat, istiqamah di jalan Allah. Kemudian wa da'watus shaim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi doa yang diijabah? Doa orang yang diijabah itu adalah da'watul walid liwaladihi, doa seorang ayah, doa seorang ibu kepada anaknya, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ibu sekesal apapun dengan anak, jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang tidak baik, karena itu akan diijabah oleh Allah. Kelakuan kau macam hantu, nanti jadi hantu betulan, percayalah, karena doa ibu diijabah oleh Allah. Jadi semarah apapun Pak kita dengan anak, doakan dengan doa yang baik. Kudoakan kau nak jadi dokter, kudoakan kau jadi TNI, kudoakan kau jadi menteri, sakit hati kuda, kudoakan kau jadi imam masjid Raya An-Nur, macam itu doanya. Jadi jangan sampai mendoakan dengan doa yang buruk, seemosi apapun Bapak Ibu kepada anak, karena doa Bapak Ibu mustajab, yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi doanya diijabah? Da'watul mazlum, doa orang terzalimi. Ittaqu da'watal mazlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doa orang terzalimi, karena tak ada perantara antara doanya dengan doa Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada perantara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak kita mendoakan orang dengan doa yang buruk? Tak boleh. Akan tetapi ada pengecualian dalam Quran. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima. Allah tak suka ucapan-ucapan buruk keluar dari lisan orang yang beriman, kecuali orang-orang yang terzalimi. Jadi orang-orang yang terzalimi itu berhak
berdoa dengan doa keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau seandainya hak-hak dia dirampas oleh orang lain. Nabi pernah tak mendoakan orang dengan doa buruk? Pernah. Nabi utus sahabat-sahabatnya berdakwah di beberapa kampung. Di perjalanan sahabat-sahabat itu dibunuh. Lalu Nabi berdoa dengan doa kunut selama 1 bulan. Dan doa kunut itu disertai dengan doa laknat. Inilah yang menyebabkan kenapa ada perbedaan pendapat mengenai kunut. Setelah doa kunut, Nabi sertai dengan doa laknat. Allahumma la'an bani Ri'lan wa Zakwan wa Usayyah. Ya Allah, laknat bani Ri'lan, bani Zakwan, bani Usayyah, karena telah membunuh sahabat-sahabatku. Lalu kata Anas bin Malik, thumma tarakahu. Lalu Nabi meninggalkannya. Nya disinilah yang membuat para ulama ikhtilaf. Apa hukum dari kunut? Menurut Abu Hanifah, mazhab Hanafi, menurut Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, Nabi meninggalkan kunutnya sampai wafat, tak lagi berkunut kecuali yang sebulan tadi. Menurut mazhab kita Syafi'i dan Maliki, Imam Syafi'i berpendapat, berijtihad, yang Nabi tinggalkan doa laknatnya sampai wafat, Nabi tetap berkunut. Sekarang orang tak lagi sibuk berdebat mengenai hukum kunut, karena sudah banyak orang yang tidak salat subuh. Nah, salat subuhnya jam 9, bukan salat subuh namanya, salat subha, subuh di waktu duha. Karena mengqadha salat saja lagi. Maka doa-doa orang yang terzalimi ini mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah jangan lupakan adab dalam berdoa. Apa adab dalam berdoa? Angkat tangan. Mana dalilnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha," kalau kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "fas'aluhu bi butuni akuffikum." Mintalah dengan engkau menadahkan tangan, wala tas'aluhu bi zuhuriha. Jangan meminta dengan engkau meletakkan punggung tanganmu di atas. Sehingga kita meminta kepada Allah itu mesti harus dengan mengangkat tangan, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, sehatkan kami, berikan kami rezeki yang melimpah, berikan kami pemimpin yang adil. Sebab Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau berkata, "Lau kanat lana da'watun mujabah la da'awna lis-sultanil adil." Kalau ada doa yang paling mustajab di hadapan Allah, kami akan doakan punya pemimpin yang adil. Karena kalau seandainya kita punya pemimpin yang adil, khususnya di Riau, yang Riau ini adalah penyumbang terbanyak minyak untuk negeri ini, tapi persentase yang kembali kepada kita tipis sekali. Akhirnya jalan-jalan yang paling terpanjang rusak di Indonesia, Riau. Sawit, akasia, batu bara, ya salam. Kalau di kota saja jalan seperti itu, apalagi di kampung-kampung. Kalau kita punya pemimpin adil, kita akan merasakan kemaslahatan yang jauh lebih besar. Lalu apalagi adab dalam berdoa? Ucapkan alhamdulillah. Dah bunyi dah, masuk syuruk. 3 menit lagi. Ucapkan alhamdulillah, karena kata Nabi, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi wath-thana'i alaih." Kalau ada di antara kalian yang berdoa, mulailah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amrin dzibalin lam yabda bilhamdulillahi rabbil alamin fahuwa aqta'. Setiap amal baik kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, kata Nabi, maka amal itu terputus, tak bernilai di hadapan Allah. Yang ketiga, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan bahwa, hadis riwayat Imam Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa Nabi Adam pernah bertawassul menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dikatakan bahwa, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku," kata Nabi Adam alaihissalam,
bihaqqi Muhammadin lama ghafartali, dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau ampunkan segala dosaku. Lalu kata Allah, ya Adam, wahai Adam, kaifa arabta Muhammadan walam akhluqhu? Dari mana engkau tahu tentang Muhammad, aku belum ciptakan dia? Qala, Nabi Adam menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fi min ruhik, ketika engkau ciptakan aku ya Allah, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, fara'aitu qawaimal arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku lihat tiang-tiang langit itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalq ilaik, dan aku tahu bahwa engkau tak akan menyandarkan nama kepada nama engkau ya Allah kecuali hamba yang paling engkau cintai. Maka bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu cara supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tak percaya dengan tawassul Nabi Muhammad, silahkan. Tawassulnya dengan amal soleh saja. Boleh tawassul dengan amal soleh. Termasuk ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, 3 orang yang sedang berada di dalam gua, terjebak, tertutup mulut gua tersebut. Lalu masing-masing mereka bertawassul kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Yang pertama adalah, ya Allah, aku tidak akan pernah memberikan susu kepada anak dan istriku kecuali ibuku sudah minum terlebih dahulu. Ya Allah, kalau itu kebaikan bernilai di hadapan engkau, bukakan mulut gua ini. Maka batu tersebut terbuka sedikit. Satu lagi, ada yang berkata dari 3 pemuda tersebut, ya Allah, bahwa dulu aku pernah hampir berzina dengan anak pamanku, dan dia aku berikan 100 dinar. 100 dinar itu sekitar 400 juta lebih sekarang. Dan aku sudah dekat untuk akan berzina. Aku tinggalkan itu karena aku takut kepada engkau. Kalau aku meninggalkan zina ini adalah bernilai di hadapan engkau, bukakan gua tersebut. Terbuka separuhnya. Lalu ada yang ketiga, adalah seseorang, ya Allah, dulu aku punya pekerja, pengelola sawahku. Kemudian aku berikan dia 1 rantang jagung. Berikan jagung, kemudian dia menolaknya. Berikutnya dia datang lagi. Dia minta kepadaku, mana hakku, kata dia. Mana gajiku, kata dia. Lalu ku kasihlah semua hewan ternakku kepada dia sebagai gajinya. Ya Allah, kalau itu kebaikan menurut engkau, bukakan mulut gua tersebut. Maka gua tersebut terbuka dengan tawassul dengan amal saleh. Termasuk membaca surat Yasin adalah tawassul. Termasuk dengan Al-Fatihah adalah tawassul kita dengan amal saleh supaya doa-doa kita diijabah, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kajian singkat kita pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan naungan rahmat dan ridha Allah. Kita diperjumpakan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun berikutnya. Selamat menanti hari nan fitrah. Semoga kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ampunan-ampunannya, dari doa-doa kita yang insyaallah kita berharap semoga doa-doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Allah kembalikan kita ke hari nan fitrah ini, yaitu bersih urusan kita dengan Allah, bersih pula kesalahan kita kepada sesama. Saya mewakili pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim, qul amu antum bi khairin, mohon maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.